Terpaksa mengandung benih CEO. Bab 067. Wanita parubaya itu tertegun mendengar cerita dokter yang menangani Cici. Terkadang, seseorang yang sekarat memang tak langsung pergi karena menunggu kedatangan seseorang. Dan, Bu Utami tak menyangka bahwa yang ditunggu Cici ternyata adalah dirinya. Bu Utami kemudian mendekat. Mata Cici ia usap hingga tertutup rapat. Wajah wanita parubaya itu tersenyum bahagia melihat Cici yang berpulang dengan cara yang baik. Insya Allah, surga tempatmu, Ci. Kamu perempuan hebat. Bisa menyadari kesalahan dan meminta maaf. Hal yang terlihat sepele tapi tak semua orang sanggup melakukan. Bebaslah, nak. Sakitmu akan menjadi penggugur dosamu dan insya Allah, surga akan bersuka cita menyambut kehadiranmu. Atar dan Zahira ikut masuk ke dalam ruangan. Pukul 3:15 adalah waktu kematian yang dicatat oleh dokter. Ina, sahabat baik Cici sekaligus saksi hidup bagaimana perjuangan Cici dalam kembali ke jalan Allah, menangis histeris kala sahabatnya dinyatakan telah meninggal. Ia memeluk jenazah Cici yang masih terbaring di atas berangkar. Ibu, panggil Atar lirih. Ia mengusap pundak sang ibu yang masih mematri pandangannya ke wajah Cici. Lihatlah, Tar. Cici berpulang dengan cara yang baik. Dahinya berkeringat, bibirnya kering dan air matanya keluar. Bukankah itu semua tanda-tanda kematian yang dirahmati Allah? Tutur Bu Utami. Jujur, ibu iri padanya, Tar. Imbu Bu Utami lagi. Dia yang dulu ibu anggap sangat hina justru meninggal dalam keadaan sangat baik. Sementara ibu masih belum tahu akan seperti apa cara ibu berpulang nanti. Atar terdiam, meresapi kata-kata sang ibu yang menurutnya memang benar adanya. Beruntunglah mereka yang tahu kapan ajal akan menjemput sehingga kesempatan bertaubat dan memperbanyak bekal akan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sore itu juga, jenazah Cici diterbangkan kembali ke kampung halaman. Seluruh akomodasi ditanggung Pak Umar walaupun ternyata Cici telah memiliki tabungan persiapan untuk pemakamannya sendiri. Jauh sebelum meninggal, Cici memang telah berpesan pada Ina agar jika nanti ia meninggal ia ingin dimakamkan di tanah kelahirannya. Berdampingan dengan makam ayah dan ibu yang sudah lebih dulu menghadap sang kuasa sebelum dirinya. Terima kasih banyak atas kebaikan kalian semua, lirih Ina sebelum berangkat. Sama-sama, Mbak Ina. Hati-hati, jawab Pak Umar. Ina mengangguk. Dan bersiap berangkat untuk mengantar Cici kembali ke kampung di mana ia dilahirkan lalu akan dikuburkan. 50. Masuk, Ai. Ajak Atar kepada Zahira. Ya. Sepulang dari rumah sakit, mereka langsung naik ke kamar untuk membersihkan diri. Zahira mengangguk kemudian mengucapkan salam saat pertama kali memasuki ruangan yang katanya adalah kamar milik sang suami. Kesan pertama yang Zahira tangkap tentang kamar Atar adalah rapi. Ya, kamar lelaki itu sangat-sangat rapi. Tak dijumpainya sedikit pun barang berantakan di dalam kamar tersebut. Aroma yang tercium di dalam kamar Atar juga bukan bau khas lelaki yang pernah Zahira cium saat memasuki kamar Danu yang ada di kampung dulu. Wangi kamar Atar berbau lavender. Aroma menenangkan yang membuat pikiran jadi rileks seketika. Kamar kamu rapi banget, Bi. Sering dibersihin, ya? Tanya Zahira antusias. Ia duduk di tepian ranjang. Menepuk-nepuk permukaan kasur dengan kedua tangannya sambil menggoyang-goyangkan kedua kakinya yang tergantung karena tempat tidur Atar yang memang lumayan tinggi. Ngapain ditepuk-tepuk kasurnya? Mau ngetes seberapa empuk pas dipakai ehem-ehem? Zahira langsung memejamkan mata. Menyesal melakukan tingkah random menepuk-nepuk permukaan kasur kalau tahu ujung-ujungnya hal tersebut malah dijadikan Atar sebagai bahan untuk menggodanya. Lihatlah. Sekarang lelaki itu sedang berjongkok di hadapannya sembari melipat kedua tangan di atas paha Zahira.
Alisnya digerakkan naik turun untuk membuat sang istri semakin salah tingkah. Kalau ngomong jangan ngaco deh, Bi. Kalau didengar orang dari luar, gimana? Tenang aja. Kamarku kedap suara kok, jawab Atar dengan enteng. Kalau gitu, aku mandi duluan, ya. Ucap lelaki itu bersemangat. Ya udah, sana mandi. Ketus amat sama suami. Zahira memutar bola matanya malas. Seperti inikah kelakuan asli seorang Atar? Udah, buruan mandi sana. Aku juga mau mandi, Bi. Titah Zahira. Iya, jangan galak-galak, dong. Sahut Atar seraya berdiri dan bersiap ke kamar mandi. Disambarnya sebuah handuk yang tergeletak pada rak khusus di samping pintu masuk kamar mandi. Namun, baru saja hendak membuka pintu kamar mandi, Atar kembali menoleh ke arah sang istri. Ai, seragam dinas kamu udah disiapin, belum? Hah? Alis Zahira mengernyit heran. Seragam dinas? Tanyanya bingung. Memangnya, Zahira pekerja kantoran atau pegawai negeri yang harus punya seragam dinas? Iya, seragam dinas. Masa, nggak ngerti, sih? Ujar Atar. Maksudnya gimana sih? Seragam dinas apaan, Bi? Tanya Zahira yang benar-benar tidak mengerti apa-apa. Atar menghela napas panjang. Ini kan malam Jumat, Ai. Sunnah Rasul. Jadi, mesti kudu pakai seragam dinas biar suamimu ini makin semangat. Mulut Zahira menganga lebar. Matanya melotot ke arah Atar lalu dengan refleks meraih bantal hendak menimpuk kepala sang suami yang sepertinya rada korslet semenjak menikah. Habibi, sejak kapan kamu pandai bicara mesum begitu? Pekik Zahira. Atar hanya menanggapi sang istri dengan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, sosoknya menghilang. 51. Di balik pintu kamar mandi yang kini tertutup rapat. Astaga. Kalau tingkah Atar tiap hari makin aneh kayak gitu, bisa-bisa jantung ini nggak akan kuat, deh. Gumam Zahira seraya meraba dada di mana segumpal daging sedang berdetak tak karuan di dalam sana. Huf. La membaringkan tubuh di atas tempat tidur seraya menatap langit-langit kamar yang berwarna putih tulang tersebut. Tak lama, senyum terbit di wajah Zahira. Lalu, terdengar tawa lirihnya yang menggema di dalam ruangan. Apa ini yang namanya jatuh cinta sama suami sendiri? Lirihnya pelan. Arregegehah. La menutup wajah yang terasa memanas lalu menghentak-hentakkan kakinya berkali-kali di atas tempat tidur. Ai, kalau begini, bisa-bisa aku yang bucin duluan sama dia. Mana gantengnya kelihatan nambah terus lagi. Dasar curang. Zahira memajukan bibirnya seraya menampakkan raut wajah kesal. Namun, tak lama kemudian ia kembali tersenyum dan justru jauh lebih lebar dari sebelumnya. Usai menunaikan ibadah salat Isya, Zahira yang bersiap keluar kamar untuk bergabung bersama keluarga suaminya menjadi urung untuk membuka pintu saat Atar tiba-tiba memeluk tubuhnya dari belakang. Kenapa, Bi? Kamu butuh sesuatu? Tanya Zahira lembut. Diusapnya lengan kokoh yang melingkar pada perutnya tersebut. Sini dulu, Ai. Ucap Atar sembari menuntun sang istri untuk duduk di sebuah sofa yang terletak di ujung tempat tidur. Ada apa, Bi? Tanya Zahira. Ditatapnya sepasang bola mata berwarna hitam milik sang suami. Aku mau kasih kamu ini, ujar Atar. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat yang cukup tebal untuk Zahira. Zahira tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Kedua tangan putihnya terulur bergetar menerima amplop coklat tersebut. Ini apa, Bi? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Itu nafkah pertama kamu dari aku. Gunakan ini untuk membeli keperluan pribadi kamu. Untuk biaya dapur saat kita sudah kembali ke rumah kita sendiri, akan aku berikan dalam bentuk terpisah nanti. Bi, diterima ya, Ai.
Maaf kalau jumlahnya masih sedikit. Tapi, insya Allah aku janji, nominalnya bulan depan akan aku tambah lagi. Doakan saja, usaha suamimu ini terus berjalan lancar dan semakin jaya untuk kedepannya. Zahira tak kuasa menahan haru. Dipeluknya sang suami lalu mengucap hamdalah dan terima kasih berulang kali. Hal yang tak bisa ia dapatkan di pernikahan pertama nyatanya telah ia dapatkan di pernikahan keduanya ini. Lah tak peduli berapa nominal yang Atar beri sebagai nafkah pribadi untuknya. Asalkan itu memang murni untuk Zahira tanpa harus dibagi untuk hal-hal lain seperti saat bersama Danu dulu, Zahira sudah sangat bersyukur. Terima kasih banyak ya, Bi. Uangnya aku terima. Semoga rezeki kamu tambah lancar dan rumah tangga kita akan selalu ada dalam naungan ridha Allah. Amin. Udah, nggak usah sedih gitu. Masa, cuma gara-gara aku kasih sesuatu yang memang udah jadi hak kamu, kamunya malah nangis, ai. Atar menghapus jejak air mata di wajah sang istri yang masih betah berada dalam pelukannya. Nah, lihat nih. Mata kamu jadi bengkak, kan? Kalau ayah sama ibu sampai lihat, pasti aku bakal kena ceramah. Syukur-syukur kalau telingaku nggak dicopot sama ibu, imbuh lelaki itu. 52. Zahira tertawa mendengar ucapan sang suami. Lagi, ia membenamkan wajahnya di dada bidang Atar yang terasa sangat nyaman untuk ditempati bersandar seperti ini. Ah, pasti perempuan-perempuan lain di luar sana akan iri padanya. 53. Pak, mana hasil narik hari ini? Belum sempat meneguk air putih yang baru ia tuang di dalam gelas, Pak Iwan sudah ditodong oleh sang istri yang entah muncul dari mana. Padahal, sebelum masuk rumah, Pak Iwan sudah mengucap salam berkali-kali. Namun, tak ada seorang pun yang menyahuti salamnya. Bisa biarkan Bapak minum air ini dulu? Tanya Pak Iwan sedikit kesal. Diarahkannya air minum yang sudah hampir ia teguk tadi ke depan muka sang istri. Berharap, wanita itu mengerti bahwa pulang bekerja tentu ia lelah dan kehausan. Uangnya dulu, mana? Kejar Bu Rahimah tak sabaran. Pak Iwan menghela nafas kasar. Gelas belimbing yang masih terisi penuh dengan air putih tersebut ia letakkan kasar ke atas meja hingga isinya sedikit tertumpah keluar dan membasahi permukaan meja. Bisa nggak sih, Bu? Sekali aja, kalau Bapak pulang, Ibu menyambut Bapak dengan cara baik-baik. Bukan malah ditodong minta uang terus seperti ini. Jengah aku, Bu. Omel Pak Iwan kesal. Uang yang ada di saku kemejanya ia keluarkan. Dihempaskan dengan kasar ke atas meja hingga berserak kemana-mana. Ambil uang-uang itu. Dasar perempuan mata duitan. Bentak Pak Iwan murka. Bu Rahimah mendengkus kasar melihat kelakuan sang suami. Namun, semarah-marahnya dia, uang yang terdiri dari campuran pecahan 50-an, 10-an dan 2000-an yang ada di atas meja tetap ia raup kemudian ia masukkan ke dalam saku daster bermotif bunga kembang sepatu ia yang pakai. Makanya, kalau jadi suami itu yang becus kasih nafkah. Biar istri juga bisa kasih perhatian lebih. Baru juga sanggup ngasih nafkah seupil, lagaknya udah kayak ngasih uang berjuta-juta, ketus Bu Rahimah yang masih dapat didengar oleh Pak Iwan. Masih syukur aku mau nafkahin kamu, Bu. Balas Pak Iwan yang langsung berbalik dan menatap nyalang sang istri. Itu kan memang kewajiban kamu, Pak. Sahut Bu Rahimah tak mau kalah. Pak Iwan benar-benar tak mampu membendung amarahnya lebih lama lagi. Namun, ia juga tak mau bertengkar dengan sang istri pada malam hari begini. Kasihan, jika Mili yang baru bisa tertidur jika mengkonsumsi obat penenang harus terbangun karena mendengar ribut-ribut yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Lelaki parubaya yang kini berprofesi sebagai supir angkutan umum tersebut kemudian memutuskan untuk keluar duduk di bangku teras saja.
Tubuhnya begitu lelah setelah seharian berputar-putar mencari dan mengantar penumpang demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Tak ada lagi kata malas dalam kamusnya. Kalaupun ada, harus dipaksa untuk ditiadakan karena mengharap kepada Danu juga tak sepenuhnya bisa menjanjikan kecukupan. Mila pun tak kalah dari sang ayah. Gadis tamatan SMA itu memutuskan bekerja di sebuah toko baju yang letaknya tak terlalu jauh dari jalanan masuk gang kontrakan mereka. Walau gajinya tak seberapa, namun setidaknya bisa membantu meringankan beban ayah dan kakaknya dalam membayar kontrakan dan juga menebus obat-obatan untuk Mili. "Bapak sudah pulang," sapa Mila seraya mencium punggung tangan Pak Iwan. "Iya, kamu sendiri juga baru pulang," balas Pak Iwan balik bertanya. "Iya, Pak. Kan Mila hari ini dapat shift malam. Jadi, baru bisa pulang jam segini." 54. Pak Iwan tersenyum. Diusapnya kepala Mila lalu menyuruh sang anak gadis untuk beristirahat di dalam. "Kamu masuk ke dalam." "Bapak nggak ikut masuk. Udaranya lumayan dingin loh, Pak. Nanti Bapak masuk angin." Alangkah terharunya Pak Iwan akan perhatian kecil yang diberikan Mila. Hanya gadis itu yang selalu mengkhawatirkan kondisi kesehatan Pak Iwan. Sementara Danu dan Bu Rahimah, kedua manusia itu masih sama. Uang adalah tahta tertinggi dalam prioritas dan kekhawatiran mereka. Bahkan, kondisi Mili yang semakin parah tak juga membuat keduanya terketuk pintu hatinya untuk bisa merenungi kesalahan mereka di masa lalu. "Kamu duluan saja, Nak. Bapak masih betah di sini." Pak Iwan mengulas senyum untuk sang putri. "Ya sudah kalau Bapak belum mau masuk. Tapi, Mila bikinin mie rebus sama kopi panas ya, Pak." Mila tahu, pasti ibu nggak bikinin apa-apa buat Bapak. Senyum miris tersungging di wajah Pak Iwan. Putrinya benar. Bu Rahimah selama ini memang tak pernah menyambut apalagi memberi sesuatu untuk Pak Iwan saat pulang bekerja. Jangankan kopi, air minum seperti tadi saja, tidak pernah Bu Rahimah suguhkan. "Terima kasih ya, Mila." "Sama-sama, Pak." Mila kemudian masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama, Danu pun sudah pulang dari bekerja. Lelaki itu menjadi tukang parkir di depan sebuah swalayan yang lumayan besar yang berada di daerah tempat tinggal mereka. Hasilnya memang tidak sampai bisa membeli rumah. Namun, jika hanya untuk ditabung untuk bayar kontrakan bulan depan serta membeli obat-obatan untuk Mili, itu bisa dicukup-cukupkan. Kalaupun kurang, gaji Mila yang akan jadi cadangan tambahan. "Gimana hari ini, Nu? Dapat banyak?" tanya Pak Iwan basa-basi. Danu duduk di samping ayahnya. Handuk kecil yang sedari tadi tersampir di leher ia lepas lalu ia letakkan di atas pahanya. Terdengar helaan nafas dari mulutnya yang menandakan bahwa hari ini ia pasti akan mengeluh lagi. "Banyak dari mananya, Pak?" "Cuma dapat 120.000. "Dapat apaan coba?" "Boro-boro bisa ngumpulin mahar buat ngelamar Zahira. Buat ngajak makan di restoran aja, mana cukup." Gerutu Danu dengan tampang kesal. "Dasar gendeng." Pak Iwan memukul kepala Danu. "Zahira bukannya sudah dilamar orang? Ngapain lagi kamu mau ikut-ikutan ngelamar dia juga? Namanya usaha, Pak. Apa salahnya dicoba? Siapa tahu, suatu saat nanti Zahira menyadari bahwa cuma Danu yang dia cintai sampai mati." Tukas Danu seraya memegang kepala yang habis dipukul Pak Iwan. Pak Iwan geleng-geleng kepala melihat tingkat kepercayaan diri Danu yang sepertinya sudah terlalu over. Belum sadarkah Danu akan keadaannya yang sekarang? Entah bagaimana lagi cara menyadarkan Danu agar bisa berpikir waras. Bisa jadi kalau Zahira sekarang udah nikah, Nu. Bisa jadi kalau acara nikahannya Zahira ditunda karena Zahira nggak yakin sama calonnya, Pak. Timpal Danu tak mau kalah. "Kamu kok ngejawab terus sih, Nu?" geram Pak Iwan kesal. "Ya, salah Bapak.
Siapa suruh selalu berusaha mematahkan harapan anak sendiri? Pak Iwan menghela nafas panjang. Bapak bukannya mematahkan harapan kamu. Tapi, Bapak justru sedang 55. Berusaha memperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya sama kamu. Udahlah, Pak. Sergah Danu yang semakin bertambah kesal. Daripada Bapak sibuk ngurusin perasaan Danu ke Zahira, lebih baik Bapak bantu cari solusi bagaimana caranya meningkatkan pendapatan berpuluh-puluh kali lipat hanya dengan bekerja sebagai tukang parkir. Memangnya, kamu ngarep dapat berapa, Nu? Tanya Pak Iwan tak habis pikir. Memangnya, kerjamu jadi petinggi perusahaan atau pejabat yang gajinya berpuluh-puluh juta sebulannya? Tidak kan? Pak Iwan menghela nafas. Syukuri apa yang ada aja lah. Jangan selalu ngeliat ke atas. Sesekali, nengok ke bawah biar kamu sadar bahwa yang lebih susah dari kita masih sangat banyak. Danu mencebit mendengar ucapan sang ayah. Memang dasarnya sudah keras kepala, tetap selamanya akan keras kepala. Kalau Danu nengok ke bawah, yang ada Danu nggak ada motivasi buat maju, Pak. Bakalan ngestak sama hidup yang jadi gembel kayak gini. Beda kalau Danu nengoknya ke atas. Orang-orang kayak itu, bisa Danu jadikan motivasi agar bisa maju. Tapi, kenyataannya hidupmu makin mundur, kan? Sela Pak Iwan memukul telak ego sang anak. Apa yang kamu dapat dengan terus mengeluhkan hidup, Nu? Kamu sibuk mengejar Zahira yang jelas-jelas sudah tidak menyimpan perasaan apapun lagi sama kamu. Sementara, kamu nggak sadar kalau istri dan anakmu malah pergi gara-gara sikap egois kamu. Diingatkan kembali kepada sang istri dan anak, Danu hanya membuang muka ke arah lain. Jujur, di relung hati terdalam, dia merindukan putri kandungnya. Terkadang pula, jika sedang sendiri, Danu sering sekali menghayal tentang bagaimana rupa putrinya kini. Apa yang sudah bisa dilakukan bayi mungil itu sekarang? Sudahkah dia mampu mengangkat kepalanya? Sudahkah dia mampu menyebut papa dan mama? Ah, Danu benar-benar rindu pada anak yang sempat ia ragukan sebagai darah dagingnya itu. Nggak usah babas itu lagi, Pak. Tukas Danu dengan suara sedikit serak. Tapi, Nu, Danu mau masuk. Sela Danu sebelum sang ayah menyelesaikan kalimatnya. Lapun segera masuk ke dalam rumah. Tak mau berlama-lama membahas Nola dan sang putri yang kini entah sedang berada di mana. Kapokmu kapan, Nu? Lirih Pak Iwan seraya menggelengkan kepala. Dipandanginya langit malam yang cerah tak berbintang di atas sana. Tiba-tiba, rindu menelusup dalam batin Pak Iwan. Meneteskan air mata, Pak Iwan berucap lirih menyebut satu nama, Dania. Kamu apa kabar di surga sana, Dania? Tolong, bawa aku bersamamu. Papa rindu. Benar-benar rindu, lirihnya parau. Langkah Mila yang hendak membawakan mie rebus dan segelas kopi untuk sang ayah terhenti tepat di samping pintu. Dapat didengarnya ucapan sang ayah yang ternyata masih mengingat dan menyimpan nama istri keduanya dengan rapi di sudut hati. Bapak ternyata secinta itu ya, sama istri kedua Bapak. Gumam Mila dalam hati. Ayana sudah tidur, lah? Tanya Bu Mae yang sedang berdiri di depan pintu kamar Nola. Sudah, Ma. Angguk Nola. Wanita itu kemudian mengecup pipi gembul Ayana sebelum keluar kamar dan menutup pintu agak pelan supaya penyemangat hidupnya itu tidak terbangun. Ya, sejak kabur dari suaminya, Nola memutuskan pulang dan tinggal bersama orang tuanya kembali. Pernah terbersit harapan bahwa Danu akan menyusulnya kemari. Tapi, sayang, yang Nola harapkan tak pernah terjadi. 56. Sampai hari ini, lelaki itu bahkan tak pernah menelepon sekalipun meski tahu bahwa nomor orang tua Nola masih nomor yang lama. Gimana, La? Kamu yakin mau balik lagi ke kota? Tanya Bu Mae kepada anak semata wayangnya. Nola tertegun sesaat.
Iya, Ma. Nola harus cari kerja demi masa depan Ayana, ucapnya kemudian. Bu Mae menatap Nola dengan mata berkaca-kaca. Terus terang, dia merasa sayang dengan perceraian Nola dan Danu. Namun, mau bagaimana lagi? Semua itu sudah menjadi keputusan Nola. Apa kamu sanggup bekerja, Nak? Seumur hidup, kamu belum pernah ngerasain kerja keras loh. Apalagi, ijazahmu cuma ijazah SMK. Pasti dapatnya juga bukan pekerjaan elit kayak mereka-mereka yang lulusan sarjana. Bu Mae bukan meremehkan putrinya. Sama sekali tidak. Wanita parubaya itu hanya mencoba melihat segala sesuatunya secara realistis. Tak akan mudah bagi Nola mencari pekerjaan yang bergaji tinggi namun tidak butuh tenaga yang banyak dengan hanya bermodalkan ijazah SMK. Belum lagi, nilai-nilai Nola semasa sekolah bisa dibilang jeblok. Hampir tidak lulus malah. Nggak apa-apa, Ma. Asal pekerjaannya halal, apapun akan Nola coba. Bu Mae mengangguk. Wanita parubaya itu tersenyum simpul. Tolong jaga Ayana selama Nola kerja di kota ya, Ma. Pinta Nola dengan suara parau. Pasti, lah. Mama pasti akan selalu jaga Ayana, angguk Bu Mae memeluk putrinya. Ya, Nola sudah memutuskan untuk menjadi orang tua tunggal untuk Ayana. Meski jalannya mungkin jauh lebih berat dari yang Nola bayangkan, namun wanita itu telah bertekad untuk tak menyerah. Separah dan sesulit apapun keadaannya, Ayana harus memiliki masa depan yang jauh lebih baik dibanding dirinya. Itu harapan besar Nola. Doakan Nola sukses ya, Ma. Pasti, lah. Doa Mama akan selamanya menyertai perjalanan kamu, jawab Bu Mae. Pagi ini, Nola akan berangkat kembali ke kota Jakarta. La akan berusaha mencari kerja demi kelangsungan masa depan Ayana yang sedang ia perjuangkan. Nola tak mau, Ayana hidup dalam kesusahan. Kalau misalnya kamu ketemu sama Danu lagi, gimana lah? Pak Syamsir menatap Nola dengan wajah khawatir. Papa tenang aja. Nola nggak akan mau kembali lagi sama lelaki toksik macam dia. Hati Nola masih sangat sakit jika mengingat dia yang dengan angkuhnya menyangkal Ayana sebagai anak kandungnya, jawab Nola dengan mata yang dipenuhi kilatan amarah. Kalau ada apa-apa, langsung telepon Papa ya, lah. Papa pasti akan segera datang untuk jemput kamu untuk kembali ke sini, ucap Pak Syamsir lagi. Dielusnya rambut panjang Nola yang terasa kusut walau sudah disisir karena tak lagi pernah mendapatkan perawatan salon. Iya, Pak. Titip Ayana, ya. Jangan khawatir. Ayana aman sama Papa dan Mama, angguk Pak Syamsir. Nola lalu mendekati Ayana yang tertidur di gendongan neneknya. Perlahan, Nola mengambil alih Ayana. Menggendong penuh kasih bayi kecil itu lalu mengecup pipinya berkali-kali. Air mata Nola menetes tanpa sadar. Rasanya benar-benar tak rela meninggalkan Ayana yang sesungguhnya masih sangat membutuhkan dirinya. Namun, mesti bagaimana lagi? Keadaan yang memaksa mereka untuk berpisah. Sehat-sehat ya, anaknya Mama. Tunggu Mama pulang ya, Nak. Mama pergi bukan karena nggak sayang. 57. Kamu. Tapi, sebaliknya. Cinta dan sayang Mama yang memaksa Mama untuk menjauh sebentar dari kamu. Demi memberikan kamu jaminan masa depan yang baik, maka Mama harus berkorban, Nak. Mama harap, kamu bisa mengerti. Lirih Nola lembut berbicara pada bayi mungil yang sedang menggenggam erat jemarinya tersebut. Kembali Nola mencium Ayana dengan penuh sayang. Wajah cantik Ayana ia rekam baik-baik dalam ingatan. Aroma tubuh khas bayi milik putri kecilnya juga Nola hirup dalam-dalam. Ia ingin mengingat segala tentang putrinya dengan sangat baik tanpa terlewat sedikitpun. Jangan lupain Mama ya, Nak. Sungguh, Mama sayang kamu.